أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian tentang masalah kubur. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan faidah ya. Dan ini diambil dari sebuah buku yang kebetulan saya susun sendiri yang berjudul Kubur Persinggahan Pertama Menuju Akhirat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan selanjutnya, yaitu yang dapat kita ambil dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi tersebut adalah terdapat keutamaan ikut di dalam mengantarkan dan menguburkan jenazah. Jadi di dalam mengurus jenazah, dari memandikan, menggafani, kemudian menyolatkan, mengantarkan dan ikut menguburkan jenazah itu terdapat banyak sekali keutamaan dan faidahnya. Jadi ketika seorang muslim mendengar atau melihat saudaranya yang muslim telah wafat, maka disyariatkan baginya untuk menyelenggarakan penguburannya, yakni berupa memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya di pekuburan kaum muslimin di daerah tempatnya meninggal. Ya, jadi kalau seandainya kita mendengar berita ada salah seorang sahabat kita, ada seorang tetangga kita atau bahkan kerabat kita ya dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, yaitu dia meninggalkan dunia yang fana ini, ya meninggalkan ya keluarganya, kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangga dan para sahabatnya, maka ketika kita mendengar berita tersebut atau bahkan kita menyaksikan tersebut, maka adalah kita segera untuk menyelenggarakan penguburannya. Apakah itu berupa memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Di dalam penyelenggaraan jenazah itu terdapat banyak sekali kebaikan, ya, faidah dan keutamaan. Oleh sebab itu, mengantarkan dan mengikutinya itu juga termasuk dari hak muslim terhadap muslim yang lain. Ya, jadi kita di dalam banyak dalil, ya di situ disebutkan atau Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada hak muslim atas muslim yang lain. Nah, di antaranya adalah ittiba'ul janaiz, yaitu mengantarkan jenazah sebagaimana nanti akan dibacakan ya dari hadisnya insyaallah. Ya. Nah, jadi mengantarkan jenazah saudara itu adalah merupakan ya salah satu di antara ya hak muslim atas muslim yang lain. Ya, merupakan syariat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim hendaklah memperhatikan hak saudara muslim yang lain meskipun dia itu ya sudah wafat. Ya, segeralah kita melakukan kewajiban kita menunaikan hak saudara kita yang telah wafat tersebut. Nah, ini sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslim khamsun raddus salam wa 'iyadatul marid
wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hakul muslim, hak muslim alal muslim, atas muslim yang lain itu ada khamsun, ada 5 hal. Nah, maka kita sebagai seorang muslim adalah memperhatikan hak saudara kita muslim yang lain. Apa haknya itu? Yang pertama adalah raddus salam, yaitu membalas atau menjawab salam. Jadi kalau kita berjumpa dengan saudara kita yang muslim, lalu dia mengucapkan salam, maka kita wajib menjawab salamnya. Ketika dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah merupakan hak ya orang yang mengucapkan salam, yaitu kita wajib, kita dianjurkan, disyariatkan untuk menjawabnya. Ya. Yang kedua adalah yaitu iyadatul marid, menjenguk, menengok ya orang yang sakit. Jadi ketika kita mendengar berita bahwa saudara kita, apakah itu sahabat, apakah itu kerabat, apakah itu tetangga kita yang muslim yang menderita sakit, maka haknya dia adalah kita jenguk selama tidak merepotkan, selama tidak menyusahkan. Tapi kalau andai kata sakitnya itu ya katakanlah ya dia butuh istirahat, di mana kita tidak boleh mengganggu ya dengan kehadiran kita, maka cukuplah kita mendoakan orang yang sakit tersebut. Sebab kalau kita menjenguknya, kemudian kita mengajaknya mengobrol sehingga dia kurang istirahat, ya malah akan menyulitkan kesembuhannya atau bahkan penyakitnya bisa bertambah parah, maka ya kita tidak dianjurkan untuk menjenguk atau menengok. Ya cukuplah bagi kita untuk mendoakannya. Atau kalau andai kata saudara kita itu adalah orang yang punya kesulitan biaya, maka hendaklah kita membantu pembiayaannya. Ya, di situ juga ada keutamaan, yaitu kita melonggarkan kesusahan atau kesulitan saudara kita. Yaitu hak yang kedua, artinya merupakan kewajiban kita sebagai muslim atas saudara muslim kita yang lainnya. Yang ketiga adalah ittiba'ul janaiz. Ittiba'ul janaiz yaitu mengiringi, mengantarkan al janaiz, jenazah. Nah, jadi kalau ternyata yang sakit itu kita dengar wafat, meninggal, dan kemudian kita ada waktu ya, atau kita memang menyempatkan waktu ya untuk mengurus jenazahnya, maka lakukanlah. Atau kalau kita tidak mampu mengurus daripada memandikan dan mengkafaninya, ya cukup bagi kita menyolatkan dan mengantarkan saudara kita yang wafat itu ke pekuburan kaum muslimin. Nah, itu adalah haknya. Ya adalah merupakan hak bagi saudara kita yang telah wafat untuk diantarkan, untuk diiringi jenazahnya sampai ya ke tempat tujuannya, yaitu pekuburan. Kemudian yang keempat, wa ijabatu da'wah. Dan kemudian yang keempat adalah menerima, mengijabah ad-dakwah, undangan. Jadi kalau kita diundang, apakah itu walimahan atau undangan makan saja misalnya, atau undangan apa, selama tidak ada kemaksiatan dalam undangan itu, maka kita tunaikan hak saudara kita dalam undangan, yaitu memenuhi undangannya. Kita datang sesuai dengan keinginannya. Ya, karena ini merupakan haknya saudara kita untuk diterima, untuk diijabah, untuk dikabulkan, yaitu undangannya. Dan yang kelima adalah yaitu ya watashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Tapi syaratnya apabila dia memuji Allah. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada saudara kita bersin, ya dia mengatakan hasyi, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dengan kalimat yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan hamdalah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak disyariatkan bagi kita untuk mendoakannya. Kita hanya mendoakan ya saudara kita yang bersin itu ketika dia bersin dan mengucapkan hamdalah. Itulah 5 hak ya seorang muslim atas muslim yang lain. Maka bagi kita ya yang sehat, hendaklah menjenguk yang sakit. Hendaklah yang kita masih hidup, hendaklah kita mengurus jenazah atau mengantarkan jenazah saudara kita yang muslim, ya. Atau kalau seandainya kita diucapkan salam, maka adalah menjawab salam saudara kita. Atau ketika misalnya
ya kita diundang, penuhilah undangan saudara kita. Dan terakhir, jikalau saudara kita bersin dan mengucapkan hamdalah, maka hendaklah kita mendoakan kebaikan, yaitu dengan kalimat yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, itulah hak muslim atas muslim. Nah, salah satu di antara hak muslim atas muslim dalam bab ini adalah ittiba'ul janaiz, yaitu mengantarkan dan mengiringi jenazah. Ya, maka ya dengan hal ini anjuran ya dari agama kita, anjuran dari Rasulullah SAW ya untuk ya menyempatkan diri kita mengantarkan saudara kita, mengantarkan jenazah saudara kita, yaitu ke tempat yang memang dipersiapkan kepada setiap orang yang memang berakhir kehidupan di dunia ini untuk menempuh kehidupan selanjutnya. Dan doakan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita yang telah wafat terlebih dahulu. Ya, bahkan di dalam sholat nanti pun banyak kita jumpai ya doa-doa ya yang sifatnya adalah mendoakan ya keselamatan, mendoakan kebaikan kepada orang yang telah wafat. Jadi antara kebaikan mengantarkan jenazah adalah mengingatkan dirinya akan kematian dan datangnya hari akhir, sebagaimana juga terdapat di dalam ya keutamaan menziarahi kubur. Jadi antara faedah dari mengantarkan jenazah adalah mengingatkan diri kita akan adanya kematian. Ya, kita berpikir ketika mengantarkan jenazah, ketika saudara kita wafat, dia dimandikan, dia tidak bisa mandi sendiri. Nah, kita membayangkan kalau kita yang meninggal, kalau kita yang menjadi mayit, atau kemudian dikafani, kita bayangkan kita juga akan mengalami hal itu. Lalu kita mengantarkan jenazah, kita juga akan diperlakukan begitu nanti. Dan ketika ya saudara kita yang wafat itu dikuburkan dalam liang lahat di dalam kubur, maka kita juga membayangkan diri kita juga suatu saat kelak akan diperlakukan seperti itu, yaitu akan dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat untuk mempertanggungjawabkan ya semua apa yang pernah kita lakukan. Ya mudah-mudahan Allah ya menjadikan kita siap ketika kedatangan kematian kepada kita. Ya mudah-mudahan dalam kondisi kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna dan juga penuh dengan keimanan sebagaimana yang telah Allah dan Rasul perintahkan kepada kita untuk menjadi seorang mukmin. Ya mudah-mudahan juga Allah menutup kehidupan kita dengan berbagai macam amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah dengan niat ikhlas semata-mata mencari keridhaan. Ya mudah-mudahan Allah mengakhiri hidup kita seperti itu. Dan ketika kita diantarkan jenazah kita, ya dalam kondisi kita ya dicintai oleh orang-orang yang mengantarkan kita, orang-orang merasa kehilangan dengan kebaikan kesolehan kita. Ya semua orang-orang itu mengantarkan kita ya dengan penuh kesedihan. Ya berarti kita adalah orang yang baik insyaallah kalau kita diantarkan dengan penuh kesedihan dan kita diantarkan dengan penuh kedukaan. Ya, nah itu. Ya jadi mudah-mudahan dengan kita mengantarkan jenazah saudara kita akan mengingatkan kita juga akan kematian. Dan juga dengan mengantarkan jenazah ya mudah-mudahan kita juga akan mengingat kehidupan akhirat, bahwa kehidupan dunia ini sangatlah sebentar, apalagi kehidupan ya di alam kubur, di alam barzah. Ya itu juga amat sebentar karena kita akan dipersiapkan nanti bertemu lagi, berjumpa lagi dengan yang namanya hari akhir. Nah di hari akhir inilah hari yang abadi, yaitu hari yang tidak ada akhirnya nanti di hari kiamat. Ya, apakah seseorang itu akan kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya? Alhamdulillah. Ya kita berlindung kepada Allah, atau seseorang itu akan kekal di dalam surga ya selama-lamanya dalam kenikmatan ya di dalam kebahagiaan yang abadi. Ya semoga Allah masukkan kita ke dalamnya. Ya jadilah pengiringan kita jenazah saudara kita itu ya kemudian melahirkan kepada kita akan ingat kematian, akan menjadikan kita menghentikan segala macam dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan akan semakin memotivasi, semakin memompa kita ya untuk menaikkan iman kita terus, dan juga memompa kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah dengan berbagai macam amal-amal soleh yang diperintahkan. Nah ini juga sebagaimana juga dalam menziarah kubur, ya, ziarah kubur pun begitu tujuannya itu.
ya untuk mengingatkan kita kepada kematian. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, ya, Rasul pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ya, aku dulu larang kalian dari menziarahi kubur. Nah, sekarang ziarahilah kubur-kubur itu, ya, ziarahilah kubur-kubur itu, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Atau juga dalam arti yang lain, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu ia akan mengingatkan kalian akan kampung akhirat. Atau juga dalam hadis yang lain, fa innaha tulinul qalba, karena dengan ziarah kubur itu akan dapat melunakkan hati dari menerima kebenaran-kebenaran. Fa innaha, dan sesungguhnya yang namanya ziarah kubur itu, ya, tazdatkum khairan, akan menambahkan kebaikan-kebaikan kepada kalian. Karena dengan ziarah kubur, maka sesaat-saat itu biasanya kita enggan melakukan kemaksiatan. Biasanya orang setelah mengantarkan jenazah ke dalam kubur, misalnya masuk ke kuburan, maka sesaat itulah ia semangat dia dalam beribadah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita ingat selalu kematian, ia akan memompa diri kita, ya, untuk menghentikan berbagai macam keburukan dan juga mendorong memotivasi kita untuk mengerjakan amal-amal soleh. Nah, itulah diantara faidah, di antara manfaat mengantarkan dan mengiringi jenazah. Maka mengantarkan jenazah dan menziarahi kubur secara syar'i itu sangat penting, sebab akan mengingatkan kematian dan kampung akhirat. Ya, dan ini merupakan motivasi terbesar di dalam mengerjakan berbagai kebaikan dan meninggalkan berbagai macam keburukan. Ya, sekali lagi, maka mengantarkan jenazah dan menziarahi kubur, ya, secara syar'i itu sangat penting. Ya, ini hal yang sangat penting, hal yang sangat urgen bagi kita. Ya, makanya disyariatkan dalam agama selama ditunaikan juga sesuai dengan syariat, dengan contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebab dengan ziarah kubur dan mengantarkan jenazah ini akan mengingatkan akan kematian dan juga kampung akhirat. Ya, dan ini adalah merupakan motivasi terbesar di dalam mengerjakan berbagai macam kebaikan dan meninggalkan berbagai macam aneka keburukan. Ya, mudah-mudahan ini memompa kita untuk menghentikan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa, dan juga mudah-mudahan ini juga menjadi pendorong bagi kita untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis, an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'udul marida wattabi'ul janaiz tudzakirukumul akhirah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Audu, jenguklah, besuklah al-marid, orang yang sakit, wattabi'u, dan iringilah, ikutilah, antarlah al-janaiz, jenazah. Ya, tudzakirukum, niscaya akan mengingatkan kalian akan al-akhirah, akan kampung akhirat." Ya, insyaallah dengan kita menjenguk orang yang sakit, ya, kita lihat betapa tidak berdayanya orang yang sakit, ya, tidak bisa melakukan apa-apa orang yang sakit, maka akan mengingatkan kita pun suatu saat bisa jadi akan mengalami seperti itu. Ya, begitu juga mengantarkan jenazah. Orang yang sudah mati tidak berdaya apa-apa, ya, dia sudah, ya, kaku, tidak bisa melakukan apapun, sehingga, ya, dikuburkannya pun harus diantarkan, harus diiringi oleh banyak orang. Ya, dan semua orang akan mengalami seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu akan mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Di samping itu, jika seorang muslim ikut memandikan jenazah saudaranya yang muslim, lalu ikut pula mengkafaninya serta ikut menyolatkannya, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Dan jika ia ikut serta pula di dalam mengantarkan jenazah tersebut ke pekuburan, yaitu ke pekuburan kaum muslim, ya, dan apalagi ikut di dalam menguburkannya, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar 1 qirat lagi. Adapun 1 qirat itu adalah sebanding dengan besarnya gunung Uhud. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man sahidal jenazah min baitiha, wa fi riwayatin man ittaba'a jenazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalliya falahu qiran, wa man syahida hatta tudfana, wa fi riwayatil ukhra yufraga minha kana lahu qiratan minal ajri. Qila ya Rasulullah wa mal qiratan? Qala mislul jabalainil azimaini, wa fi riwayatil ukhra kullu qirat mislu Uhudin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya, dalam satu riwayat, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala ya semata-mata kepada Allah sampai disolatkan, maka ia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Ya, jadi kalau dia datang menyaksikan jenazah seorang muslim, kemudian dia ikut menyolatkan, ya nggak perlulah pakai memandikan, mengkafani, ya dia ikut menyolatkan di situ, ya maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Apalagi kalau tambah lagi dia dengan memandikan dan mengkafani. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, jadi sejak jenazah datang, ya belum dimandikan, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan sampai diantarkan ke ke kuburan, ya sampai dikuburkan. Di dalam riwayat yang lain sampai selesai semua kepengurusannya, sampai selesai lah dikuburkan, maka ia mendapatkan pahala 2 qirat. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah pahala 2 qirat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu sebesar 2 gunung yang sangat besar. Di dalam riwayat yang lain, setiap 1 qirat itu ukurannya itu, ya setiap 1 qirat ukurannya itu sebesar gunung Uhud. Ya, jadi kalau andai kata orang ya menyaksikan jenazah sampai menyolatkan, dia mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud 1 qirat. Kalau dia dari menyaksikan sampai kepada menguburkannya, dia mendapatkan pahala 2 qirat, yaitu ya sebesar 2 gunung Uhud. Nah itu pahalanya. Ini menunjukkan keutamaan, menunjukkan faidah ya dari kita menyaksikan sampai menyolatkan atau menyaksikan sampai kepada menguburkan, itu pahalanya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sangat menyesal setelah mendengar ya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut, sebab ia baru tahu akan faedah mengantarkan jenazah, dan selama itu mungkin ia jarang mengikuti penguburan jenazah seorang muslim lantaran suatu keperluan yang lainnya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu sangat menyesal setelah mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut yang barusan dibacakan, sebab ia baru tahu akan faedah mengantarkan jenazah, dan selama itu mungkin ia jarang mengikuti penguburan jenazah seorang muslim lantaran suatu keperluan yang lainnya. Ya, jadi hadis ini, ya hadis yang akan dibacakan ini bagaimana seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar ketika mendengar hadis dari Abu Hurairah yang barusan dibacakan itu timbul penyesalan. Kenapa selama ini dia ya tidak mengiringi jenazah sampai dikuburkan, padahal itu ada terkandung pahala yang sangat besar. Ya, karena mungkin Ibnu Umar baru mendengar, sama seperti kita setelah mendengar hadis ini bagaimana? Apakah ada motivasi buat kita ya untuk kemudian mengantarkan jenazah saudara kita yang muslim atau tidak? Tapi kalau kita ini memang selama ini ingin meraih, ingin mendapatkan banyak pahala, ya jangan sia-siakan kesempatan ini. Dalilnya adalah an Jarir bin Hazimin qala sami'tu Nafi'an yaqul haddasa Ibnu Umar anna Abu Hurairah radhiyallahu an yaqul man tabi'a janazatan falahu qirat faqala aksara Abu Hurairah alaina fasaddaqat Aisyah Abu Hurairah wa qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu faqala Ibnu Umar laqad farratna fi qararita katsirah. Dari Jarir bin Hazim berkata, aku pernah mendengar Nafi berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah bercerita bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu berkata, barang siapa yang mengikuti jenazah maka ia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Ibnu Umar berkata, sungguh-sungguh Abu Hurairah telah banyak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya. Jadi seakan-akan mengingkarinya.
Lalu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, membenarkan ucapan Abu Hurairah. Dan ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkannya. Nah kemudian Aisyah, ya ketika Aisyah mendengar keraguan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akan ucapan Abu Hurairah, ya Aisyah membenarkan apa yang diucapkan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah memang pernah mengucapkan, menyabdakan kalimat tersebut. Dan kemudian ia berkata, yaitu Aisyah berkatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkannya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun berkata, sungguh-sungguh kami telah mengabaikan banyak sekali qiraat. Ya, jadi ketika Aisyah membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwa apa yang dikatakan Abu Hurairah itu memang benar, Rasulullah pernah mengatakannya, maka kemudian ya Ibnu Umar pun berkata, sungguh-sungguh kami selama ini telah mengabaikan banyak sekali qiraat, ya karena dia tidak mengantarkan, tidak mengiringi jenazah. Nah itulah ya contoh orang dahulu menyesal ya karena keteladarannya atau karena kebelumtahuan dia akan hadis-hadis Nabi SAW, karena di dalamnya itu ada banyak sekali faidah. Nah jadi faidah yang bisa kita ambil di dalam bab ini adalah bahwa mengantarkan jenazah itu adalah merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain. Maka tidak boleh kita mengabaikan hak saudara kita. Selama kita memiliki waktu, selama kita ini memiliki kesempatan, antarkan jenazah ya saudara kita yang telah wafat itu ke pembaringannya, ya ke pekuburan yang telah disediakan untuknya. Ya kalau bisa kita bantu bahkan pengurusannya, apalagi zaman sekarang ya tidak mudah menguburkan jenazah. Kita harus mengurus surat-suratnya dari RT RW sampai ke TPU, ke pekuburan ya dan seterusnya. Banyak sekali dan menyediakan segala sesuatunya. Ya kita bantulah saudara kita yang kena musibah itu. Ya pertama, keutama adalah karena menunaikan hak saudara kita yang muslim yang telah wafat. Yang kedua, bahwa dengan kita mengantarkan jenazah sama dengan kita berziarah kubur, yaitu mengingatkan kita akan kematian, bahwa kita pun suatu saat akan mengalami itu. Dan juga bisa mengingatkan kita akan kampung akhirat, bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, karena ada kehidupan yang selanjutnya yang akan kekal abadi, yaitu nanti di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan dengan mengantarkan jenazah kita akan mengingatkan akan kampung akhirat. Begitu juga dengan mengantarkan jenazah itu akan melembutkan hati kita dalam menerima kebenaran-kebenaran, sehingga kita mudah tunduk ya kepada Allah dan Rasul, mudah tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya kita akan benarkan semua apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian mengantarkan jenazah juga itu akan menambah kepada kita ya kebaikan-kebaikan. Maka dengan mengantarkan jenazah ya dan kita akan kita berpikir makin sempit kehidupan kita, makin sedikit, makin menipis kehidupan kita. Maka pergunakan kesempatan-kesempatan itu untuk memperbanyak amal-amal soleh, dan bagi kita juga untuk meminimalkan dan menyedikitkan keburukan-keburukan. Itu diantara faedahnya lagi. Ya. Dan kemudian lagi faedah lain dari mengantarkan jenazah adalah ternyata mengantarkan jenazah itu memiliki pahala yang sangat besar. Jadi kalau kita menyaksikan jenazahnya, kemudian menyaksikan pemandiannya, kemudian mengkafankan sampai kepada sholat, ya Rasulullah menjanjikan bagi orang yang melakukan itu akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Namun jikalau dia dari awal menyaksikan sampai kepada menguburkan akan mendapatkan pahala 2 qiraat. Dan 1 qiraat itu adalah sebanding beratnya dengan yaitu beratnya gunung Uhud. Subhanallah, Masya Allah. Nah itulah, jangan sia-siakan kesempatan bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya adapun kalau kita ingin lebih lengkap, ya mempelajari bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, bagaimana menyolatkan, dan sampai kepada menguburkan, ya kita harus bahas kitab-kitab fikih. Ya, bisa diantaranya ada buku khusus, ada kitab khusus, yaitu dalam kitab misalnya Ahkamuz Janaiz dan yang semisalnya. Ya, bisa dilihat di dalam buku itu ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa memberikan faedah kepada kita dan memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Apalagi ini memang disyariatkan oleh agama kita. Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk mengantarkan jenazah saudara kita yang telah wafat tadi ke pekuburan, ke tempat tinggalnya yang terakhir, yaitu di alam kubur.
Ya, kita doakan kebaikan kepada saudara kita yang telah wafat itu. Mudah-mudahan dia dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Semoga dia itu diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat. Ya, dan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diselamatkan dari azab kubur dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang kita cintai, yang telah wafat dan mendahului kita. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan walaupun singkat ini bisa memberikan faedah khususnya kepada saya, kepada keluarga besar saya, dan kepada jamaah pengajian. Ya, mudah-mudahan ya bisa berfaedah. Dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك